Kita akan belajar tentang penyimpangan energi ionisasi pada unsur seperiode. Apa itu energi ionisasi? Jadi, energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan atom netral berwujud gas untuk melepas satu elektron keluar membentuk ion positif. Contohnya, misalkan atom Na, natrium, ketika melepaskan satu elektronnya dan terbentuk kation Na+, itu diperlukan energi sebesar 495,8 kJ per mol. Jadi 495,8 kJ per mol itu adalah energi ionisasi. Energi ionisasi itu memiliki kecenderungan dalam satu golongan yaitu dari atas ke bawah. Itu energi ionisasinya itu semakin kecil. Jadi EI, energi ionisasi, semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode itu dari kiri ke kanan, itu energi ionisasinya semakin besar kecenderungannya. Yang kita bahas adalah energi ionisasi untuk unsur-unsur dalam satu periode. Untuk periode 2 itu terdapat unsur-unsur Li, kemudian Be, kemudian B, C, N, O, F, dan Ne. Untuk periode 3 terdapat unsur Na, kemudian Mg, Al, Si, B, fosfor, kemudian S, belerang, Cl, dan Ar, argon. Tetapi terdapat penyimpangan untuk unsur-unsur seperti Be dan B, N dengan O, Mg dengan Al, dan B dengan S. Untuk energi ionisasi pada periode 2 kecenderungannya kira-kira seperti ini. Jadi awalnya itu naik, kemudian turun, kemudian naik, naik lagi, turun, naik, dan naik. Jadi dari Li ke Be itu naik, Be ke B turun, kemudian B ke C naik, C ke N itu naik lagi, N ke O turun, O ke F naik, F ke Ne itu naik. Ini adalah Li, ini Be, ini B, ini C, ini N, ini O, ini F, dan ini adalah Ne. Kemudian untuk energi ionisasi pada periode 3 juga kurang lebih sama, yaitu pertama naik, kemudian turun, dan naik, naik lagi, turun, naik, dan naik. Jadi dari Na ke Mg itu naik, Mg ke Al itu turun, Al ke Si itu naik, Si ke B naik,
P ke S itu turun, kemudian S ke Cl naik, dan Cl ke Ar naik. Jadi ini adalah Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Al. Jadi baik periode kedua dan ketiga itu kecenderungannya adalah naik, kemudian turun, naik, naik lagi, turun, naik, kemudian naik lagi. Seperti itu. Pertama kita akan bahas tentang penimbangan pada energi ionisasi pada Be dan B, dan juga Mg dan L. Mengapa energi ionisasi pada B itu lebih kecil daripada Be? Kemudian mengapa juga energi ionisasi Al itu lebih kecil daripada Mg? Kita akan tulis konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Untuk Be, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2. Untuk B, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, dan 2p1. Kemudian untuk Mg, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Untuk Al, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2, dan 3p1. Jadi konfigurasi elektron pada Be dengan Mg itu memiliki kemiripan. Begitu juga konfigurasi elektron B dengan Al juga memiliki kemiripan. Sehingga penjelasan untuk mengapa energi ionisasi B itu lebih kecil daripada Be itu akan sama dengan penjelasan mengapa energi ionisasi Al itu lebih kecil dibandingkan dengan Mg. Untuk penjelasan energi ionisasi pada Be dan B adalah sebagai berikut. Untuk Be itu diagram orbitalnya adalah seperti ini. Ini 1s2, maaf ini 1s, ini 2s, dan ini adalah 2p. Untuk B, ini adalah orbital 1s, maaf subkulit 1s, ini subkulit 2s, dan ini adalah subkulit 2p. Pada Be, subkulit 1s itu terisi 2 elektron. Kemudian untuk subkulit 2s itu terisi juga 2 elektron. Sedangkan untuk B, subkulit 1s itu terisi 2 elektron. Subkulit 2s itu terisi 2 elektron, dan subkulit 2p itu terisi 1 elektron, dimana warna merah ini menunjukkan elektron valensi atau elektron yang akan terlepas terlebih dahulu. Untuk elektron pada orbital B yang dimiliki oleh atom boron B itu elektron pada orbital B itu energinya lebih tinggi, dan lebih jauh dari inti.
ketika dibandingkan dengan elektron pada orbital s, sehingga elektron pada orbital p itu butuh energi lebih sedikit untuk lepas. Jadi elektron pada orbital p itu butuh energi lebih sedikit untuk lepas. Sehingga energi ionisasi pada atom B itu lebih kecil dibandingkan dengan energi ionisasi pada atom B. Berlaku hal yang sama untuk Mg dan Al. Pada Al memiliki elektron pada subkulit 3p, sedangkan pada Mg tidak memiliki elektron yang terisi pada subkulit 3p. Jadi tadi adalah penjelasan untuk penyimbangan energi ionisasi pada Be dengan B dan juga Mg dengan Al. Selanjutnya adalah penyimbangan energi ionisasi pada N dengan O dan juga P dan S. Selanjutnya adalah untuk penyimbangan energi ionisasi N dengan O dan juga P dengan S. Mengapa energi ionisasi NO itu lebih kecil dibandingkan dengan N, dan juga mengapa energi ionisasi S itu lebih kecil dibandingkan dengan P. Kita tuliskan konfigurasi masing-masing atomnya. Untuk N konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, dan juga 2p3. Untuk O itu konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, dan 2p4. Untuk konfigurasi elektron dari P itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p3. Untuk S itu konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4. Antara N dan P itu keduanya sama-sama memiliki orbital P yang terisi setengah penuh. Jadi keduanya itu memiliki orbital P yang terisi setengah penuh. Untuk orbital P yang terisi setengah penuh itu
konfigurasi elektronnya itu relatif stabil sehingga lebih sukar untuk melepaskan elektron. Jadi orbital P yang terisi setengah penuh itu relatif stabil sehingga lebih sukar melepaskan elektron. Seperti itu. Kemudian untuk atom O dan S ini keduanya sama-sama memiliki orbital P yang terisi 4 elektron. Ini untuk O dan S. Jadi pada orbital P pada atom O dan S ini terdapat 2 elektron yang mendiami orbital P. Jadi ini. Jadi terdapat satu orbital P dengan 2 elektron. Karena terdapat 2 elektron dalam satu orbital, maka elektronnya itu memiliki kecenderungan untuk saling tolak menolak. Sehingga butuh sedikit energi untuk melepaskan. Jadi dua penjelasan ini saling melengkapi untuk menjelaskan mengapa energi ionisasi O itu lebih kecil dibandingkan dengan energi ionisasi N, dan juga mengapa energi ionisasi S itu lebih kecil dibandingkan dengan energi ionisasi P. Seperti itu.